Pusat untuk temuan Dharma 2 hari ya. Hari ini saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang hari ini bisa hadir ikut pertemuan Dharma. Kita tahu ya pertemuan Dharma ini bukan kelas biasa. Ini adalah kelas perpaduan antara 3 alam. Ya, di mana alam dewa-dewi, alam manusia, dan alam leluhur. Bagi kita yang hari ini, kalau mempunyai indera keenam, kita bisa melihat kehadiran dari leluhur kita bersama-sama kita. Nih, berikutnya hari ini kita akan belajar bersama membahas tentang satu topik pelajaran pertama ya di hal itu makna kehidupan manusia. Kenapa kita harus membahas tentang topik ini? Pak, kita lahir ke dunia ini saudara-saudari, ada yang tahu? Ada? Tidak ada ya. Oke, baik, kita akan bahas bersama. Kita membahas makna ini supaya kita tahu bahwasanya menetapkan arah hidup kita yang lebih cemerlang, menjalani kehidupan yang lebih bermakna, menciptakan kehidupan yang abadi. Saudara-saudari, hidup manusia itu seperti kereta api. Kita berjalan terus. Perbedaannya di mana? Saudara-saudari pernah naik kereta api? Pernah? Punya tujuan? Tahu mau kemana? Tahu, kita tahu. Tujuan saya mau kemana? Jam berapa berangkat? Jam berapa tiba? Ya, stasiun mana? Sudah jelas, sudah ada jadwalnya. Bagaimana dengan kehidupan manusia? Apakah kita tahu hidup kita akan kemana? Berlabuhnya tidak ada yang tahu. Ya, untuk itu kita hari ini akan belajar bersama. Kita lihat slide yang berikutnya yaitu mengenai manusia. Kalau ditanya, jawaban kita selalu sibuk, sibuk, dan sibuk terus ya. Kita lihat ya, sibuk yang pertama yang paling kanan. Kita biasanya setiap hari begitu bangun pagi. Anak-anak yang sekolah sudah sibuk ya. Sibuk mandi, cari seragam, ya bawa tas pergi ke sekolah. Bapak-bapak juga sama, begitu melek, bangun, mandi, yang langsung ke kantor. Ibu-ibu begitu bangun pagi, apa kita lakukan? Sudah sibuk ya, cari penggorengan ya, di dapur ya, siap-siap buat sarapan pagi. Yang setiap hari itulah aktivitas kita. Kemudian kita lihat sibuk yang kedua, ya yang artinya setiap hari ya kita menjalani rutinitas kita setiap hari seperti itu dari pagi, sore, malam. Kemudian yang ketiga, mang yang terombang-ambing. Artinya apa? Artinya setiap hari melakukan hal yang sama. Dari satu hari, seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun kita tidak terasa. Ya, apa yang sedang kita lakukan? Ya, makanya kita lihat ya, waktu berlalu dengan sangat cepat. Usia kita bertambah. Kadang-kadang kita masih belum tahu saya sedang kerjakan apa. Kita masih bingung ya. Kita masih tidak tahu sibuk-sibuk untuk apa demi apa. Makanya kita hari ini kita mempelajari ya kehidupan manusia supaya datang ke dunia ini tidak sia-sia suatu saat ya kita kembali. Mengenai mana kehidupan manusia, apa bedanya manusia dengan hewan? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya, dibekali oleh akal pikiran. Manusia jauh lebih pintar dibanding dengan makhluk yang lain, ya. Dikarenakan di kehidupan yang lampau, manusia banyak berbuat kebaikan, membina diri, sehingga terlahir di kehidupan kali ini menjadi manusia. Maka kita bisa berdiri tegak ya, selaras dengan langit dan bumi. Bagaimana dengan hewan? Ya, pada kehidupan yang lampau mereka banyak melakukan kesalahan, jatuh ke dalam dosa, melakukan hal yang tidak sesuai dengan hakikat kebenaran. Maka kita lihat hewan punggungnya membelakangi langit. Ya, kemudian kita lihat ya, ada hewan ya yang malah jalannya ke samping, berjalan ke samping ya. Jadi di dalam kitab agama Buddha ya dikatakan bahwasanya hari ini bisa terlahir menjadi manusia. Hari ini bisa mendapatkan badan raga manusia itu tidaklah gampang. Maka kita hari ini sudah duduk di sini, sudah memohon ketuhanan, bisa ikut pertemuan Dharma 2 hari. Ya bisa duduk di kursi Buddha, bisa belajar Dharma, menjadi murid dari Sang Buddha, orang suci.
Harus baik-baik kita hargai kehidupan kita di kali ini. Kemudian kita akan lihat mengenai kehidupan manusia. Kehidupan manusia berapa panjang? Ada yang bisa prediksi? Hidup saya berapa lama? Ada yang tahu? Tidak ada tahu karena adalah jodoh, usia, rezeki semua adalah misteri hidup. Ya, oke, kita semua hanya menjalani takdir ini saja. Maka kita lihat, tidak terasa kita sekarang sudah memasuki bulan November. Baru berasa kemarin kita merayakan tahun baru ya. All and New Januari. Tidak terasa saat ini sudah 1 November. Waktu berlalu dengan sangat cepat sekali, tidak terasa. Kehidupan manusia itu bagaikan sandiwara. Kita semua saat ini seperti sedang bermain drama. Tidak terasa. Hidup kita ada yang penuh dengan suka, ada yang duka, ya ada yang sedih, ada gembira, ada bahagia, ada yang tertawa. Setiap hari kita menjalani peranan yang berbeda-beda. Ya, pada saat kalau kita hari ini bertemu dengan orang tua, peranan kita sebagai seorang anak. Kita bertemu dengan pasangan hidup kita, dengan suami, peranan kita sebagai istri, ya. Kemudian kita hari ini bertemu dengan anak kita menjadi seorang ibu, ya. Kalau hari ini yang kerja, yang mengajar di sekolah, peranannya ganti menjadi guru. Jadi kita setiap saat ya selalu berganti peran ya. Itu seperti lagi bermain sandiwara. Kemudian hidup manusia itu bagaikan mimpi. Kita hari ini kalau ketemu dengan teman kita reunian, kita berasa kemarin saya baru ABG ya. Aku baru gede loh ya. Baru SMA, sekolah, baru kuliah, baru kerja. 20 tahun kemudian tiba-tiba saya sudah punya anak. Bentar lagi mungkin mau punya cucu ya. Hidup tuh begitu cepat seperti mimpi. Ya, kita tidak bisa kembali kepada masa lalu kita. Kemudian hidup manusia tidak ada yang kekal. Tidak ada yang bisa prediksi ya. Apa ada kondisi yang akan datang, ada bencana ya di mana kapan dengan siapa kita tidak ada yang tahu ya. Kita akan menyaksikan satu cuplikan video di mana kita akan melihat dari sejak kita lahir ke dunia ini sampai kita menutup usia. Itu hanya butuh waktu yang sedemikian seberapa detik saja ya. Mari kita lihat video berikut ini. Kita persilakan. Baik ya, ini kita lahir, kemudian kita besar, merangkak, berdiri, sekolah, kemudian tamat, kita bekerja, ketemu pasangan, kita menikah. Ya, kemudian kita punya cucu, terlahir, ya kemudian terakhir kita sudah menua. Habis menua, terakhir apa yang terjadi? Armahum. Ya, kita menutup usia. Ya, inilah perjalanan hidup manusia yang begitu singkatnya, yang kita kadang-kadang tidak kita sadari. Kemudian kita juga akan melihat satu cuplikan video di mana kita tidak tahu pada saat kita lagi happy-happy berkumpul dengan keluarga. Kita tidak tahu kapan bencana akan datang, ya, menyamperin kita seperti video berikut ini. Mungkin ada suaranya, boleh? So sistem silakan. Oke, boleh. Oke, kita lihat ya. Sedang merayakan ulang tahun, lagi happy-happy. Kita tidak tahu ya, ternyata juga bencana mengincar kita. Pada saat kita berkumpul dengan keluarga, makan bersama, ya, kita tanpa sengaja ada kejadian yang terjadi menimpa keluarga kita. Pada saat kita mungkin sedang bertemu dengan orang lagi di jalanan, lagi berbicara, tidak tahu kapan musibah bencana bisa menghampiri kita. Maka hidup kita tidak abadi. Kita akan melihat slide yang berikutnya mengenai lahir. Apa itu lahir? Lahir adalah bergabungnya yang asli. Yang asli itu adalah roh suci kita. Saudara-saudari, roh suci kita berasal dari mana? Dari Tuhan Sang Pencipta kita, ya. Kemudian bergabungnya antara yang rohani yang asli dengan badan raga kita. Badan raga badan kita ini pemberian orang tua kita, ya.
maka kita menjadi hidup. Kita lahir. Lahir adalah mulainya satu, awalnya dari satu kehidupan manusia baru dimulai. Bagaimana dengan meninggal? Meninggal artinya terpisahnya roh suci kita, rohani kita dengan badan. Maka kita sering mendengar ya, telah berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa. Telah kembali. Yang berpulang yang kembali apanya? Rohani kita, roh suci kita ya. Badan raga kita ya bisa rusak. Badan raga kita suatu hari akan bersatu dengan tanah. Tetapi rohani kita adalah yang abadi. Ya, kembali kepada penciptanya. Di sini juga ya kita hari ini akan mendengar dari seorang filosof terkenal pada zaman dahulu. Ya, beliau berkata kepada kita, membuka pikiran kita bahwasannya saya tidak mau dilahirkan. Tiba-tiba saya telah lahir di dunia ini. Saya pada dasarnya saya tidak mau meninggalkan dunia ini, tetapi kematian telah menjelang. Ya, makanya hidup dan matinya seseorang itu tidak ada satupun yang bisa memastikan. Kita akan lihat ya, kemudian kita akan lihat ini adalah yang pojok atas ini adalah beliau adalah seorang kaisar Tiongkok. Ya, beliau juga berkata hari ini bahwasanya sebelum saya dilahirkan, saya ini siapa? Setelah saya dilahirkan, saya ini siapa? Ya, jadi lebih baik tidak datang dan tidak pergi karena kita tidak tahu siapakah saya ini. Kemudian kita juga lihat ya sebelah kanan bawah, beliau juga adalah seorang kaisar yang terkenal, ya, kaisar Romawi, Alexander the Great. Pada saat itu beliau ya titip pesan kepada ajudannya bahwasannya suatu hari jika beliau meninggal dunia ya, beliau ingin dibuatkan petinya 4 lobang. Untuk apa 4 lobang? 2 lobang untuk tangannya, 2 lobang untuk kakinya. Dan diminta dibawa keliling kota, diperlihatkan kepada rakyatnya. Ya, dengan pesan moral bahwasanya seorang kaisar memiliki kuasa, harta, istana yang baik. Tetapi semua harus ditinggalkan. Tidak ada yang dibawa pergi, ya. Kita lihat kemudian adalah umur bertambah, waktu berkurang. Saudara-saudari pernah merayakan ulang tahun? Pernah. Tambah umur atau berkurang umurnya? Bertambah umur ya. Oke. Hari ini kita merayakan ulang tahun, tentu umur kita bertambah. Tetapi waktu kita berkurang. Setuju nggak? Oke, waktu kita berkurang ya. Oke. Kemudian kita lihat lahir dan meninggal tanpa bisa bawa apapun. Hari ini pada saat kita lahir saudara-saudari, izin bertanya, ada yang bawa sesuatu datang? Ada yang bawa HP? Bawa baju? Nggak ada, apapun kita tidak bawa ya dengan tangan kosong ya. Pada saat kita pergi, ada yang kita bisa bawa? Tidak ada ya. Pergi dan datang dengan tangan kosong dan sendiri ya. Bahkan kita lihat rumah yang bagus, istana yang bagus, mobil yang mewah, harta yang berlimpah, pasangan hidup yang kita sayangin, anak-anak kita, semua harus kita tinggalkan. Karena semua hanya sementara saja. Ya, ada yang mau ikut? Kira-kira? Tidak ada yang mau ikut. Ada yang mau menyusul? Tidak ada ya, karena ini adalah urusan masing-masing orang. Makanya kita lihat ya, begitu selesai waktu kita, semua akan kita kembalikan. Makanya badan kita ini hanya hak pakai, bukan hak milik kita. Begitu selesai akan kita kembalikan semuanya. Badan cuma ada hak pakai ya, jadi bukan untuk menjadi hak milik kita. Jadi di dunia ini apa yang bisa kita bawa? Hanya ada 2 hal yang bisa kita bawa. Pertama, pahala kita. Artinya segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan untuk umat manusia, untuk orang banyak yang tidak kelihatan seperti menasihatin orang lain, berbuat kebaikan, membantu orang lain. Inilah yang akan kita bawa suatu hari menjadi amal
pahala kita. Kemudian yang kedua, yaitu dosa. Perbuatan jahat kita lakukan pada orang lain. Ya, inilah yang akan kita pertanggungjawabkan. Pahala dan dosa inilah yang akan kita bawa. Maka kata Sang Buddha, di dunia ini ada dua hal yang tidak boleh kita tunda. Apa yang pertama? Yaitu berbuat baik tidak boleh tunggu. Seperti hari ini. Yuk diajak ke vihara memohon tau. Yuk hari ini ke vihara kita ikut pertemuan Dharma 2 hari. Karena seumur hidup hanya ikut 1 kali saja. Kita luangkan waktu kita. Jangan bilang kita tidak sempat. Kita diajak yuk beramal, berbuat kebaikan, beribadah. Kita jangan bilang, oh saya tidak sempat, saya tidak ada waktu. Jangan, karena kita yang mengatur waktu ini, bukan waktu yang mengatur kita. Ya, pakailah kehidupan kita, waktu kita, kesempatan kita untuk berbuat banyak kebaikan. Kemudian, yang kedua, hal yang tidak boleh kita tunda ada berbakti kepada orang tua. Saudara-saudari, kita semua punya orang tua? Sudah. Apakah kita sudah berbakti? Sudah. Ya, kita belajar ya semuanya ya menjadi anak yang lebih baik lagi. Jangan bilang menunggu. Jangan ditunda berbakti pada orang tua kita. Orang tua kita semakin lama semakin menua. Usia bertambah. Waktu mereka tuh berkurang. Jangan bilang, papa, mama tunggu ya kalau saya berhasil dulu. Tunggu ya kalau saya sudah cuan banyak uang. Baru saya bahagiakan orang tua kita. Terkadang kita belum tentu dapat kesempatan itu. Ya, orang tua itu sebenarnya bukan mengharapkan materi dari kita. Tetapi yang orang tua inginkan adalah perhatian kita. Waktu kita bersama dengan mereka, mendengarkan mereka. Ya gitu. Jadi saudara-saudari kita hari ini yang masih punya orang tua, ya baik-baik kita berbakti kepada orang tua kita. Karena di ketuhanan kita mengutamakan yang namanya bakti. Ya, jadi semua kebaikan dimulai dari bakti. Ya, karena bakti adalah hak kebaikan yang paling utama bagi seorang manusia. Kehidupan manusia ini adalah antara derita dan bahagia. Di sini sebelum saya lanjut saya mau bertanya dulu kepada umat wanita ya. Mohon bantu dijawab. Umat wanita hidup lebih banyak menderitanya atau lebih banyak bahagianya? Menderita. Itulah wanita ya. Menderita, nggak ada bahagianya ya. Kenapa ya ibu-ibu ya? Oke. Bagaimana kita coba dengar ya dari versi dari bapak-bapak, dari pria. Apakah mereka menderita atau bahagia? Untuk umat pria, hidup ini lebih banyak menderita atau bahagia? Oh, sama menderita juga. Ada apa ya dengan kita semua di sini ya? Oke, maka kita lihat ya. Hidup itu adalah perbaulan ya. Ada yang senang, ada yang kesel, ada yang marah, ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang tertawa. Inilah hidup kita. Hidup adalah pembauran suka dan duka. Maka ada 8 penderitaan hidup manusia ya. Kita akan membahas satu persatu ya. Kita dengarkan dengan baik. Yang pertama adalah penderitaan sewaktu kita lahir. Kita lihat ya itu muka kita. Di dalam muka kita lihat ada 2 mata, satu hidung, satu mulut. Kita kalau tarik garis dalam aksara Mandarin itu tertulis huruf ku. Ku dalam bahasa aksara Mandarin artinya derita ya. Maka kita lihat yang di sini yang sudah punya anak ya, yang pernah melahirkan anak, yang menjadi orang tua, pada saat kita melahirkan orang tuanya senang nggak? Senang. Opa omanya senang? Senyum? Senyum bahagia menyambut kehadiran seorang ya keluarga kecil, keluarga baru ya di dalam hidup kita. Tetapi babynya kok nangis? Kenapa babynya tidak tersenyum, tidak tertawa bertemu dengan orang tuanya? Ya, karena pada saat di dalam kandungan mamanya seorang anak, dia merasakan aman ya di dalam plasenta ibunya. Dia merasa nyaman.
Ya kan, dikasih suplai makanan penuh dengan kehangatan, dijaga, ya kan, komunikasi. Begitu dia dilahirkan, dia harus berjuang sendiri untuk hidupnya, ya. Maka kita lihat begitu seorang anak dilahirkan, mereka tuh menangis. Ya, dari segi kedokteran biar fungsi jantungnya dengan baik ya bisa berfungsi ya harus menangis ya. Tetapi kita melihat bahwasannya seorang manusia dilahirkan, pada saat itulah kita tidak terlepas dari derita. Ya, apalagi kita lihat ya, mohon maaf sekali kita lihat ya di atas ini, kalau hari ini misalkan terlahir dengan badan raga yang tidak normal, itu juga penuh dengan penderitaan seumur hidup. Ya, anak-anak yang terlahir ya sudah menjadi anak yang tidak punya orang tua itu juga menderita. Kemudian kita juga lihat ya, anak-anak yang lahir di negara konflik, ya, mereka juga menderita saudara-saudari. Jangankan untuk mungkin untuk makan ya, kita tidak tahu untuk bertahan hidup aja sulit. Ya, jadi pada saat manusia dilahirkan, penderitaan manusia sudah dimulai. Penderitaan yang kedua adalah sewaktu kita menua, sudah tua. Saat usia kita sudah tua, kondisi badan kita tuh sudah tidak sama dengan masa masih muda. Pada saat kita masih muda, kita banyak kegiatan, kita kekurangan waktu ya. Tidak cukup waktu kita, kekurangan waktu. Tetapi begitu kita masuk usia menua, usia senja, apa yang terjadi saudara-saudari? Badan kita mulai berubah ya, mulai merasa sakit-sakitan, tidak enak. Terus kemudian mata kita mulai agak rabun, pendengaran berkurang, ya kan? Mau makan enak udah nggak bisa, kenapa sudah tidak ada giginya, sudah banyak ompong ya. Kemudian sana sini semua koyok ya, benar ya? Oke, masih muda, masih harum aroma parfum ya katanya ya. Kalau udah usia tua aromanya harum apa? Balsem ya, minyak angin ya. Oke, jadi pada saat kita tua, kita fisik kita tidak seperti anak muda lagi, tidak bisa. Kemudian ya, waktu tidur kita juga sudah berkurang. Ya, tidak gampang lagi. Kita punya banyak waktu loh sebenarnya di rumah. Tetapi kita tidak bisa melakukan hal yang banyak karena kondisi. Makanya kita di rumah suka kesepian ya, biasanya ya. Nungguin anak kita pulang, nungguin cucu kita pulang. Oke. Kemudian yang ketiga, penderitaan karena sakit. Ya. Masih ingat umat wanita sakitnya di mana? Masih di sini, belum berpindah. Oke ya, jadi hari ini ada nggak yang mau sakit? Tidak ada yang mau sakit. Sakit menderita nggak? Menderita sekali. Kita coba lihat ya. Kalau sakit gigi, ada yang pernah sakit gigi? Menderita? Nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa kerja, semua nggak bisa, senewen ya. Padahal cuma sakit gigi loh saudara-saudari ya. Bagaimana kalau kita sakit hari ini, mohon maaf, sakit kita parah. Ya, kita di rumah sakit. Kita nih kalau ke rumah sakit kita melihat orang sakit, kita suka merasa ya empati ya. Ya kan, wah orang sakit di ruangan dicolok ya, diinfus segala macam. Itulah penderitaan. Pada dasarnya manusia kita tidak takut untuk hidup sederhana ya. Tetapi kita takut untuk sakit. Kemudian penderitaan yang keempat adalah penderitaan sewaktu meninggal. Meninggal menderita nggak saudara-saudari? Menderita, kok tahu? Kok bisa tahu? Karena kita dengar ya, kita dengar dari orang lain, kita juga melihat sendiri menyaksikan. Apalagi kalau kita teringat dengan tragedi COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Kita banyak ya ditinggalkan oleh keluarga kita, ditinggalkan oleh sanak saudara, teman-teman kita. Itu sangat menderita. Kenapa? Karena yang ditinggalkan menderita. Yang meninggalkan juga menderita. Kenapa? Karena tidak bisa berkumpul kembali, tidak bisa berjumpa kembali karena sudah pergi untuk selamanya. Kemudian yang kelima, penderitaan karena keinginan kita yang tidak tercapai. Manusia banyak nggak keinginannya?
Banyak. Sudah puas belum? Belum. Dikasih sepeda mau motor? Dikasih mobil mau? Dikasih pesawat mau? Mau. Nah, itulah manusia ya, gitu loh. Selalu kurang dan kurang tidak pernah puas. Maka dikasih tahu, semakin banyak keinginan kita yang tidak tercapai, semakin menderita, ya. Semakin banyak penderitaan. Kemudian yang keenam, karena berpisah, berpisah dengan orang yang kita sayang. Contoh, anak-anak sudah besar. Hari ini mau sekolah ke luar negeri. Sedih nggak? Sedih ya, pasti menderita ya. Kenapa? Tidak bisa melihat dia. Dan sejak kecil kita besarkan, tiba-tiba dia mau pergi. Kita merasa tidak rela ya, tidak ikhlas ya. Kita pasti sedih. Ya, mungkin pasangan hidup kita, suami kita mau pergi kerja keluar kota. Kita pasti sedih. Kenapa? Karena harus berpisah walaupun untuk sementara saja. Kemudian yang ketujuh adalah penderitaan bertemu dengan orang yang kita tidak suka. Ini kebalikannya ya. Tadi karena tidak bisa bersama dengan orang yang kita sayangin. Sekarang ini kita justru menderita dengan orang yang kita tidak suka. Ada nggak yang kita tidak suka? Ada. Oke. Biasanya orang ini yang suka jahilin kita ya. Yang suka ngomongi kita. Yang suka jahatin kita. Ya buat kita marah. Ya kita tidak suka. Tetapi kadang-kadang kita harus bertemu dengan dia. Satu kantor misalkan kerja satu kantor yang sama. Satu ruangan yang sama. Satu rumah yang sama. Ya begitu melihat aja kita merasa menderita. Kenapa? Karena adanya rasa yang tidak nyaman. Kemudian kita lihat nilai yang terakhir. Adanya 5 implikasi yang ditimbulkan ya melalui wujud nafsu kita, rasa, pikiran, tindakan, dan memori kita ya. Contoh, hari ini saya ambil contoh dari ibu-ibu lah ya, karena hari ini ibu-ibu kita luar biasa semua ya. Umat wanita suka shopping, suka ya, suka shopping, suka jalan-jalan ya. Oke, kita kalau lihat misalkan jalan-jalan ke mall, lihat, wow, ada high heel bagus banget high heelnya. Ya kan, bling bling bling. Ya kan, model bagus, ukurannya juga bagus. Terus model ini saya belum ada. Kita mulai ya melihat wujud sepatu, kita mulai merasakannya, kita pegang, ya kan, wah bagus ya kulitnya. Kemudian pikiran kita mau bawa pulang, saya beli, saya bawa pulang, ya kan. Kemudian kita melakukan tindakan, kita coba, kita jalan, maju mundur, cantik ternyata, ya kan. Kemudian kita lihat price-nya, harganya. Wow, nolnya banyak nolnya. Begitu kita buka tas kita, apa yang terjadi? Uangnya kurang. Jadi bagaimana dong? Jadi nggak bawa pulang sepatunya? Nggak jadi, tinggalin lagi. Ya kan? Tetapi dengan hati yang tidak bisa melepaskan. Sayang ya, kenapa nggak diskon 50%? Bentar lagi akhir tahun kan? Terlalu mahal. Hanya kita pulang. Perjalanan pulang, kira-kira pikiran kita masih ingat nggak sepatu tadi? Aduh, kalau saya pakai pasti cantik banget ya. Bentar lagi ada pesta ya saudara saya ya. Tapi sayang saya nggak bisa bawa pulang karena harganya mahal. Ya gitu. Ataupun ukurannya kecil. Tidak ada ukuran kaki kita. Sampai di rumah malam hari kita tidur. Masih kepikir nggak? Kepikir 3 hari 3 malam nggak bisa tidur nggak bisa makan. Inilah kemelekatan. Ya, oke. Inilah adalah 8 penderitaan umat manusia ya. Kemudian kita lihat ya, setelah menderita kita harus bahagia. Kita lihat bahagia. Apa itu bahagia? Saudara-saudari, mau bahagia? Mau bahagia kalau saya punya banyak uang, banyak rezeki saya bahagia. Bahagia nggak punya banyak uang? Bahagia, tetapi tidak menjamin ya. Tidak menjamin banyak uang itu bahagia. Banyak uang kalau tidak ada waktu berkumpul dengan keluarga pun bisa bahagia enggak? Tidak bisa bahagia. Jadi uang itu secukupnya saja. Ya, secukup kita pakai saja. Oke. Kemudian terkenal, punya kuasa, bahagia enggak? Belum tentu. Hari ini kalau kita terkenal, bisa enggak kita bebas jalan-jalan di tengah jalan? Tidak bisa loh. Kita diliatin, ya.
kita dikomentari nantinya, ya, tidak punya kebebasan. Kemudian panjang umur, kita bahagia, panjang umur, ya, tetapi tidak menjamin. Kalau hari ini kalau kita panjang usia tanpa kita sakit-sakitan, kita bisa bahagia? Tidak bisa, ya. Panjang umur harus sehat, harus bahagia, ya. Baru kita bisa bahagia dengan keluarga kita. Kemudian hari ini kita lihat bahagia itu tidak diukur dengan materi sebenarnya, bukan dengan harta benda, tetapi dari kita sendiri, dari pikiran kita sendiri. Kita puas bisa menerima kondisi yang ada, hidup kita akan bahagia, ya. Dan yang lebih bahagia lagi adalah kita hari ini bisa duduk di sini selama 2 hari mendengarkan Dharma. Kita bahagia, mulai belajar membina diri. Hari ini bina diri bisa merubah nasib kita. Yang hari nasib kita sudah baik, mau nggak lebih baik? Mau nggak semakin baik? Mau, ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari merubah kebiasaan kita. Manusia pasti punya kebiasaan yang buruk. Kebiasaan mungkin ya kita punya tabiat yang kurang terpuji. Kita rubah. Pada saat hari ini kita sudah bisa merubah tabiat buruk kebiasaan tidak baik kita, otomatis nasib kita akan ikut berubah menjadi baik, lebih baik dan semakin baik. Kemudian ini adalah satu hadiah yang diberikan satu orang ibu kepada anak gadisnya pada saat anaknya merayakan Sweet Seventeen. Ya, pada saat dia ulang tahun, mamanya memberikan dia 3 jenis hadiah. Hadiah pertama adalah begitu dia buka, hadiah pertama adalah cermin. Kemudian anak gadis ini melihat dirinya sendiri di cermin. Wow, saya masih muda, energi, masih cantik, masih kenceng kulitnya. Iya kan? Kata mamanya, "Nak, ini adalah kamu yang sekarang, yang masih muda." Kemudian mamanya memberikan dia hadiah yang kedua adalah tengkorak, ya. Anak ini kaget. Kenapa mamanya kasih dia tengkorak? Mamanya kasih tahu, "Nak, ini adalah kamu suatu hari. Karena semua manusia suatu hari akan kembali seperti ini." Kemudian yang ketiga, mamanya memberikan hadiah adalah foto dari orang suci. Ya, Dewi Kwan Im. Oke, kemudian mamanya kasih tahu, "Nak, ini adalah kamu yang akan datang. Jika kamu baik-baik membina diri kamu, welas asih seperti Sang Buddha, suatu saat bisa mencapai hidup yang kekal abadi." Saudara-saudari di sini yang duduk di sini, kita mau memilih hadiah nomor berapa? Nomor 3, ya. Kita akan baik-baik, ya, belajar Dharma suatu saat sampai kesucian. Kemudian nilai kehidupan manusia ada 4. Yang pertama adalah pergi meninggalkan nama yang buruk. Ada pernah dengar nggak seseorang setelah pergi meninggalkan dunia ini, kita disyukurin orang lain ada? Ada. Orang bilang, "Ah, baguslah dia udah pergi duluan." Ya kan? Gitu loh. Kenapa? Karena biasanya orang-orang seperti ini biasanya merugikan masyarakat, ya. Jadi biasanya suka menyakiti orang lain. Begitu beliau pergi, ya kita tidak ada simpatinya. Kemudian jenis orang yang kedua adalah pergi sebagai orang awam. Ya, biasanya adalah saudara-saudari kerabat kita. Ya, mungkin di awal kita masih teringat, masih sedih, tetapi berjalannya dengan waktu kita mungkin sudah mulai melupakannya. Kemudian yang ketiga, mewariskan banyak kontribusi seperti para pahlawan kita yang telah berjasa pada bangsa dan negara. Ya, maka kita lihat, ya, dikasih penghargaan, dibuatlah namanya jalan dengan nama beliau, ya. Dibuatlah patung-patung untuk mengenang jasa, ya, dari pahlawan kita. Yang keempat, ya, ini adalah pergi sempurnaan, dikenang dan disembah sepanjang waktu. Artinya, ya, manusia yang telah berkontribusi
berbuat banyak kebaikan untuk umat manusia. Banyak menolong umat manusia keluar penderitaan. Seperti kita lihat hari ini adalah para dewa-dewi ya, para suci yang di atas altar. Dibuatkanlah patung emas untuk dikenang seumur hidupnya. Disembah ya dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Ya karena perbuatan jasa mereka yang begitu untuk umat manusia. Ini adalah yang terakhir. Ini ada seekor kucing. Seekor kucing sedang bercermin, dia melihat dirinya adalah seekor singa. Jadi bukan kucing yang kecil ya. Wah, dia melihat diri saya itu adalah seekor singa. Ya, penguasa, pemberani, binatang yang hebat. Artinya apa? Artinya Buddha juga berasal dari manusia. Manusia yang sudah sadar, yang memupuk pahala. Manusia yang sudah mengerti tentang mana kehidupan manusia. Meneladang suci sehingga pahalanya cukup suatu hari mencapai kesucian. Ya, jadi hari ini kalau kita bertekad menjadi orang awam, maka kita akan menjadi orang awam, menjadi manusia biasa. Tetapi kalau hari ini kita bertekad mau menjadi seorang budiman, maka kita akan menjadi seorang budiman. Saudara-saudari, kita mau memilih menjadi manusia biasa atau menjadi orang suci? Menjadi orang suci ya. Selamat buat kita semua untuk menjadi orang suci ya. Selama 2 hari ini kita baik-baik mendengarkan Dharma karena kita adalah calon orang suci yang akan datang. Mulai dari kita belajar Dharma hari ini. Ya, Dharma kita dapat ini semuanya adalah bagus sekali. Ya, selama 2 hari ini kita ikut. Awal yang baik ya, pas akhir yang sempurna. Hasil yang bagus. Mengikuti langkah orang suci, itu jalan-jalan di dunia beribu-ribu, hanya jalan membina diri yang tidak mungkin sesat. Hari ini kita ingin jalan beribu-ribu mil, itu harus dimulai dari langkah pertama. Benar? Hari ini saudara-saudari, dari lantai 1 mau ke lantai 3, mau bertemu dengan Buddha, hari ini kita harus lewat tangga pertama dulu di lantai 1, benar? Setapak demi setapak baru kita bisa sampai ke lantai 3. Sama hari ini jalan pembinaan diri ini ada tangga menuju kebudahan. Kita hari ini ya semua belajar bersama memahami tentang hidup manusia. Mulailah kita banyak berbuat kebaikan. Ya jadi kita selama 2 hari ini apa yang kita dapatkan kita bawa pulang, kita praktekkan kembali ya. Jadi supaya kita datang ke kehidupan manusia ini tidak sia-sia ya, karena sudah mengerti tentang hidup manusia. Maka suatu hari kita pasti akan berhasil mencapai kesucian. Baik, terakhir di sini saya mengucapkan ya mendoakan semua umat semuanya sukses di dalam ketuhanan dan keduniawian, badan sehat, keinginan kita terkabul ya, semuanya aman selalu ya, bisa ikut kelas 2 hari ini lulus dengan bagus ya. Selamat buat kita semua. Hari ini saya belajar membawakan sampai di sini. Jika ada kata-kata kurang berkenan, mohon para Buddha bisa memaafkan. Para Changsa bisa menambahkan. Sekian, terima kasih. Ya, 谢谢大家。